Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Salsabella Andilolo dengan NIRIM 1020229160 kelas D Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perceraian dan kaitannya dengan etika Kristen. Sebelum melangkah kepada kaitannya dengan etika Kristen, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu perceraian dan apa-apa saja faktor penyebabnya. Jadi, perceraian ini adalah proses hukum yang mengakhiri pernikahan antara dua orang. Adapun faktor-faktor penyebabnya, yang pertama yaitu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah sehari-hari dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada keputusan untuk bercerai. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini juga merupakan penyebab signifikan dari kasus perceraian. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan untuk memberi nafkah, kehilangan pekerjaan, atau ketidakstabilan finansial dalam menciptakan tekanan dalam hubungan yang seringkali sulit untuk diatasi. Yang ketiga itu meninggalkan tempat tinggal bersama. Jadi hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakpuasan dalam hubungan atau kebutuhan untuk mencari ruang pribadi. Yang keempat yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi KDRT ini merupakan faktor yang paling serius yang menyebabkan perceraian. KDRT ini berupa kekerasan fisik, emosional atau verbal, dan seringkali menciptakan lingkungan yang tidak nyaman atau tidak aman bagi pasangan maupun juga anak-anak. Yang kelima yaitu perselingkuhan. Jadi perselingkuhan ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran terbesar dalam sebuah pernikahan. Ketika salah satu pasangan berselingkuh, kepercayaan dalam hubungan tersebut biasanya hancur, membuat pemulihannya itu menjadi sangat sulit. Yang keenam yaitu kurangnya keintiman. Jadi kurangnya keintiman atau emosional juga dapat merusak sebuah pernikahan dengan cepat. Ketika pasangan merasa terputus dari satu sama lain secara emosional ataupun fisik, mereka mungkin mulai merasa seperti orang asing satu sama lain. Dan yang faktor yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi. Jadi komunikasi yang buruk ini adalah akar dari banyak masalah dalam hubungan. Ketidakmampuan untuk berbicara secara terbuka tentang kebutuhan dan harapan masing-masing dapat menyebabkan kebencian dan frustasi yang akhirnya berdampak negatif pada pernikahan. Jadi faktor-faktor ini saling terkait dan seringkali berkontribusi pada keputusan akhir untuk bercerai. Memahami faktor ini juga dapat membantu individu dan pasangan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mencapai titik putus. Kita masuk dalam konteks etika Kristen. Jadi perceraian dalam konteks etika Kristen ini merupakan isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan kejadian di kalangan jemaat. Dalam pandangan Kristen, pernikahan itu dianggap sebagai ikatan suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan perceraian seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Adapun aspek-aspek penting mengenai etika Kristen terhadap perceraian yaitu yang pertama, prinsip kesetiaan dan komitmen. Jadi salah satu prinsip utama dalam etika Kristen adalah kesetiaan. Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup antara seorang pria dan wanita. Dalam Matius 19 ayat 9, Yesus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya merugikan pasangan, tetapi juga melanggar rencana Tuhan untuk hubungan mereka.
Yang kedua, pengertian tentang pengampunan. Etika Kristen juga menunda penundaan dalam hubungan. Nah, ketika konflik dalam pernikahan, banyak ajaran Kristen yang mendorong pasangan untuk mencari penyelesaian melalui komunikasi dan pemahaman, bukan dengan mengambil jalan pintas menuju perceraian. Pengampunan dianggap sebagai cara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan kedamaian di dalam keluarga. Yang ketiga itu kondisi yang dapat dibenarkan atau kondisi yang dapat membenarkan perceraian. Meskipun banyak denominasi Kristen menginginkan pernikahan, ada pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu perceraian dapat dibenarkan. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ketidaksetiaan dapat menjadi alasan yang sah untuk memutuskan pernikahan. Namun, keputusan ini seringkali disertai dengan pertimbangan moral yang mendalam dan konsultasi dengan pemimpin gereja atau penasihat spiritual. Yang keempat yaitu dampak terhadap anak-anak. Satu lagi pertimbangan penting dalam etika Kristen mengenai perceraian adalah yaitu dampak terhadap anak-anak. Banyak ajaran yang menekankan bahwa perceraian dapat berdampak jangka panjang bagi perkembangan mental dan emosional anak-anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka sebelum membuat keputusan untuk bercerai. Yang kelima yaitu tanggung jawab orang tua. Dalam konteks keluarga Kristen, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk membentuk karakter anak-anak mereka melalui teladan yang baik dan pendidikan iman. Ketika terjadi perceraian, tantangan ini menjadi lebih rumit karena anak-anak mungkin mengalami kebingungan atau trauma akibat perubahan struktur keluarga mereka. Jadi kesimpulannya itu pandangan etika Kristen ini mengenai perceraian sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kesetiaan, pengampunan, serta tanggung jawab terhadap anak-anak dan komunitas gereja. Meskipun ada situasi di mana perceraian mungkin dianggap perlu, namun banyak ajaran yang mendorong individu untuk terus berusaha menyelesaikan konflik secara konstruktif sebelum mengambil keputusan atau langkah-langkah tersebut. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai perceraian dan kaitannya dengan etika Kristen. Terima kasih.